Baik, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama saya Yuningsi Sartika. Pada pertemuan ketiga, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui konsep-konsep aplikasi turunan fungsi, memahami cara menyelesaikan soal dengan terlebih dahulu membuat model matematika yang berkaitan dengan ekstrem fungsi. Yang ketiga, menyelesaikan soal pada bidang teknik, kelajuan, dan bidang ekonomi dengan menggunakan aplikasi turunan fungsi. Nah, untuk konsep turunan atau diferensial dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pada bidang teknik, kelajuan, dan ekonomi. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu membuat model matematika yang berkaitan dengan ekstrem fungsi. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal pada aplikasi turunan yaitu menentukan variabel-variabel fungsi. Yang kedua, menentukan hubungan antara variabel sehingga terbentuk suatu fungsi. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Nah, langsung pada yang pertama, model pada bidang teknik. Di sini kita langsung pada contoh soalnya. Misalkan, suatu persegi panjang mempunyai keliling 24 cm. Nah, ditanya, tentukan ukuran panjang dan lebarnya agar luas persegi panjang maksimum. Nah, di sini kita menjawab. Kita misalkan panjang sisi persegi panjang yaitu X dan lebarnya Y. Nah, rumus untuk mencari keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, di sini kita tentukan K sama dengan 2X tambah 2Y. Nah, karena kelilingnya 24 cm, maka 2X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, untuk 24 ini, karena 2X tambah 2Y sama dengan 24, kita bisa kecilkan dengan 2. Di sini kita 2X bagi 2, 2Y bagi 2, dan 24 dibagi 2. Hasilnya menjadi X tambah Y sama dengan 12. Nah, di sini kita misalkan dengan persamaan 1. Dan Y sama dengan, kita pindah posisi X-nya ke belakang, jadi Y sama dengan 12 min X. Nah, untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di sini panjangnya X, lebarnya Y. Nah, luas sama dengan X kali Y. Kita substitusikan nilai Y sama dengan min 12. Y sama dengan 12 min X ke persamaan luas yaitu L sama dengan X kali Y. Nah, maka hasilnya L sama dengan X dikali 12 min X. Nah, kita kali masuk. Di sini X dikali min X sama dengan min X kuadrat. X dikali min X dan X dikali 12. Hasilnya L sama dengan 12X min X kuadrat. Nah, untuk syarat minimum, syarat H minimum L sama dengan 0. Nah, 12. Nah, L aksen sama dengan 0. L aksen merupakan turunan dari L tadi ya. L yang ini. 12X min X kuadrat, turunannya menjadi 12 min 2X. Nah, L aksen sama dengan 0, maka 12 min 2X sama dengan 0. Nah, di sini kita 12-nya pindah ruas, jadinya 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Setelah kita mendapatkan nilai
nilai X sama dengan 6, kita akan mencari nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 6 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi yaitu Y sama dengan 12 min X. Nah, di sini Y sama dengan 12 min X, maka kita substitusikan nilai X dengan 6. Nah, Y sama dengan 12 min 6. Jadi, Y sama dengan 6. Jadi, persegi panjang tersebut panjangnya 6 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, untuk nomor 2, sebuah balok akan dibuat dengan alasnya berbentuk persegi dengan luas permukaan balok atau bidang-bidang sisinya yaitu 24 cm². Maka ditanya volume terbesar yang mungkin dicapai balok tersebut adalah berapa? Nah, kita jawab, kita misalkan dulu panjang sisinya X, lebarnya X dan tingginya Y. Misalkan panjang X, luas permukaan balok L sama dengan 2 kali X tambah Y sama dengan 24. Nah, karena luasnya tadi 24, maka di sini kita kecilkan dengan 2X, ini dikali masuk 2X tambah Y sama dengan 24. Nah, di sini jadinya 4X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, 24 ini kita kecilkan dengan 2. Semua bilangan kita kecilkan dengan 2, sama seperti nomor 1. Jadinya 2X tambah Y sama dengan 12. Kita misalkan ke persamaan 1 itu. Dan Y sama dengan 12 min 2X. Untuk volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, di sini karena panjangnya X, lebarnya X, dan tingginya Y, makanya volume sama dengan X dikali X kali Y. Jadinya X kuadrat kali Y. Maka V sama dengan X kuadrat, kita substitusikan nilai Y tadi sama Y sama dengan 12 min 2X ke persamaan volume. Jadi X kuadrat kali 12 min 2X. Nah, di sini kita kali masuk menjadi V sama dengan X kuadrat dikali 12 dan X kuadrat dikali min 2X. Hasilnya menjadi V sama dengan 12X kuadrat min 2X pangkat 3. Di sini kita misalkan dengan persamaan 3. Nah, untuk syarat H minimum, V aksen atau turunan dari V ini sama dengan 0. Nah, jadi 12 dikali 2 ini 24X, 3 kali min 2 min 6X kuadrat sama dengan 0. Nah, semua bilangan kita bagikan dengan 2 menjadi seperti ini. Jadi 6X kali 4 min X sama dengan 0. Ini kita kali masuk, hasilnya juga seperti ini nanti ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 6X kali 4 min X sama dengan 0, selanjutnya kita mencari nilai X1 dan X2. Dengan menggunakan persamaan 6X kali 4 min X sama dengan 0, maka 6X sama dengan 0 dan 4 min X sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan ini,
Maka 6x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 6 sama dengan 0, dan x2-nya 4 min x sama dengan 0, maka min x sama dengan min 4, dan x sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan min 4 ke persamaan 3, yaitu V sama dengan 12x kuadrat min 2x pangkat 3. Nah, selanjutnya V sama dengan 12 kali 4 kuadrat kurang 2 kali 4 pangkat 3. Hasilnya V sama dengan 64. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai model pada kelajuan yang berkaitan. Nah, sekarang kita akan membahas pada model pada kelajuan yang berkaitan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah nyata yang menyangkut dua variabel yang berkaitan satu sama lain. Nah, di sini kita misalkan jarak dengan X, kecepatan V, dan percepatan A. Variabel yang jarak X, kecepatan V, dan percepatan A ini tergantung pada waktu dan turunan dari X dx per dt disebut laju sesaat perubahan atau kecepatan. Oleh karena itu, laju perubahan X terhadap T adalah dx per dt, dan laju perubahan Y terhadap T adalah dy per dt. Untuk mendapat dx per dt dan dy per dt dapat menggunakan aturan rantai atau pendiferensialan implisit. Nah, kita langsung pada contoh soalnya. Contoh soalnya, misalkan suatu benda bergerak menempuh jarak S meter dalam waktu T detik dengan persamaan S sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 3 plus 5. Ditanya, hitunglah kecepatan benda tersebut setelah 3 detik, percepatan benda setelah 2 detik, dan waktu yang diperlukan agar kecepatan sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, di sini kita diketahui jarak S sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 3 plus 5. Nah, ditanya V dalam waktu 3 detik, A pada waktu 2 detik, dan T untuk kecepatan V sama dengan 0. Kecepatannya V sama dengan ds per dt atau turunan pertama dari S. Jadi, V sama dengan 3T kuadrat min 6T plus 3. Turunan dari S yang ini. Nah, selanjutnya kita mencari percepatan. Percepatan merupakan turunan dari V, yaitu atau disebut juga dengan turunan kedua dari S, yaitu 3 dikali 2, 6T. 6T min 6. Nah, sekarang pada T sama dengan 3. Pada T sama dengan 3, maka V sama dengan 3T kuadrat min 6T plus 3. Jadi V sama dengan 3 dikali 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 3. Maka V sama dengan 12 meter per second. Nah, yang kedua, yang ke B, pada T sama dengan 2. Ditanya ini percepatannya. Nah, ditanya A sama dengan, kita masukkan, tadi kita sudah mendapatkan A sama dengan 6T min 6. Nah, kita substitusikan T dengan 2. Jadi 6 kali 2 min 6 sama dengan 6 meter per second kuadrat atau per detik kuadrat. Nah, ini ditanya yang ketiga untuk V sama dengan 0. Maka tentukan waktunya.
Nah, di sini 3T kuadrat min 6T plus 3 sama dengan 0. Nah, semua bilangan ini dibagi dengan 3 atau dikecilkan dengan 3. Jadinya T kuadrat min 2T plus 1 sama dengan 0. Di sini kita mencari akar-akar kuadrat dari T. Nah, T min 1 dikuadratkan sama dengan 0, jadi T sama dengan 1. Jadi, waktu yang diperlukan agar kecepatan sama dengan 0 adalah 1 detik. Nah, untuk soal yang kedua, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 3:2. Tentukan laju perubahan luas terhadap lebar untuk lebarnya 12 cm. Penyelesaiannya, nah, kita misalkan panjang persegi panjang dengan Y dan lebar persegi panjang dengan X. Perbandingan panjang dan lebarnya, Y perbanding X sama dengan 3:2. Nah, Y per X sama dengan 3/2. Y sama dengan 3/2X. Maka, rumus untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Jadi, luas sama dengan X kali Y atau Y kali X. Kita misalkan ini dengan persamaan 1. Selanjutnya, kita mensubstitusikan Y sama dengan 3/2X ke rumus luas persegi panjang, yaitu ke rumus ini. L sama dengan Y kali X. Maka L sama dengan 3/2X dikali X. Jadi L sama dengan 3/2X kuadrat. Maka laju perubahan terhadap lebar kita nyatakan dengan turunan dari L, yaitu L aksen 2 kali 3/2X kuadrat kurang 1. X pangkat 2 kurang 1. Jadinya L aksen sama dengan 3X. Untuk menghitung laju perubahan luas terhadap lebar X sama dengan 12, kita substitusikan L aksen sama dengan 3X. Kita substitusikan X sama dengan 12 ke L aksen sama dengan 3X. Jadi, L aksen sama dengan, atau turunan dari L sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36 cm. Nah, yang ketiga pada bidang ekonomi. Kita langsung untuk memproduksi dan memasarkan X, satuan barang. Di sini X merupakan satuan barang yang dibutuhkan biaya total CX yang merupakan jumlah dari biaya tersebut, biaya tetap, yaitu misalkan keperluan kantor, pajak, dan sebagainya. Dan biaya variabel yang secara langsung bergantung pada banyaknya satuan yang diproduksi. Konsep dasar untuk sebuah perusahaan adalah total laba atau PX, yaitu selisih antara pendapatan atau RX dan biaya CX. Nah, secara matematis kita dapat merumuskan PX sama dengan RX min CX atau XPX sama dengan atau XPX min CX. Nah, di mana PX merupakan laba yang diperoleh, RX merupakan pendapatan, CX merupakan biaya tetap, dan PX yang kecil ini merupakan fungsi harga persatuan barangnya. Nah, perubahan harga satuan barang merupakan perbandingan harga biaya total dengan perubahan banyak produksi turunan dari CX untuk delta X yang kecil atau X mendekati 0, nilai turunan dari CX akan sangat dekat dengan nilai limit X mendekati 0. Biasanya perubahan harga satuan ini disebut dengan biaya marginal atau turunan dari CX. Dengan cara serupa dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX. Pendapatan marginal kita nyatakan dengan turunan dari RX dan keuntungan
marginal kita nyatakan dengan turunan dari PX. Nah, di sini ada contoh soalnya, misalkan biaya total produksi memenuhi persamaan CX sama dengan 8.300 plus 3,25X plus 40 akar 3X rupiah. Ini CX kita nyatakan dalam rupiah, maka di sini tentukan fungsi biaya rata-rata per satuan dan biaya marginal barang jika barang yang diproduksi adalah 1000 satuan. Nah, ini ditanya biaya rata-rata per satuan untuk 1000 barang. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui total biaya yang diperlukan yaitu CX sama dengan 8.300 plus 3,25X plus 40 X akar 3 rupiah. Nah, ditanya biaya rata-rata CX per X untuk satuan barang dan biaya marginal turunan dari CX untuk satuan barang, 1000 satuan barang. Nah, untuk biaya rata-ratanya CX per X sama dengan, CX tadi yaitu 8.300 plus 3,25X plus 40, kita nyatakan akarnya dengan X pangkat 1/3 per X. Misalkan dengan persamaan 1. Dan untuk biaya marginal atau turunan dari CX adalah 3,25 plus 40/3 X pangkat min 2/3. Nah, ini DC per DX ini adalah turunan dari CX yang ini tadi. Nah, untuk X sama dengan 1000 berlaku, di sini kita substitusikan X sama dengan 1000 ke persamaan 1 yang kita dapat tadi yaitu CX per X. Nah, CX per X sama dengan 8.300 tambah 3,25X tambah 40X pangkat 1/3 per X. Nah, di sini kita substitusikan X dengan nilai 1000. 8.300 tambah 3,25 kali 1000 tambah 40 kali 1000 pangkat 1/3 per 1000. Nah, di sini menjadi 8.300 tambah 3.250 tambah 400 per 1000. Jadinya yaitu 11.950 per 1000 sama dengan 11,95. Nah, DC per DX sama dengan 3,25 tambah 40/3 X pangkat min 2/3. Ini merupakan turunan dari CX tadi. Nah, 3,25. Di sini kita substitusikan X sama dengan 1000 juga. 3,25 tambah 40/3 kali 1000 X pangkat min 2/3. Nah, di sini jadinya 3,25 tambah 0,13 sama dengan 3,38. Nah, untuk mencari nilai 0,13 ini, di sini sudah ada catatan saya buat untuk kalian ya. Hal ini berarti rata-rata biaya persatuan untuk memproduksi 1000 satuan barang adalah Rp11,95, sedangkan untuk memproduksi satu satuan tambahan di atas atau barang yang di atas 1000 hanya memerlukan Rp3,38. Nah, untuk yang kedua, dalam memproduksi dan menjual X satuan barang tertentu, fungsi harga P dan fungsi biaya C diberikan dengan PX sama dengan 5 min 0,002X dan CX sama dengan 3 plus 1,1X dengan CX dalam rupiah.
Di sini tentukan fungsi pendapatan marginal, biaya marginal, dan keuntungan marginal. Yang kedua, tingkat produksi yang akan mendapat keuntungan maksimum. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu. Diketahui fungsi harga persatuan barang atau PX sama dengan 5 min 0,002X dan total biaya atau CX sama dengan 3 plus 1,1X. Nah, ditanya di sini pendapatan marginal, biaya marginal, keuntungan marginal, dan banyak barang X untuk DP per DX sama dengan 0, atau untuk keuntungan maksimumnya sama dengan Nah, diketahui ini kan sudah ada pada diketahui yang pertama. Pertama kita mencari pendapatan atau RX sama dengan X kali PX. Nah, RX sama dengan X kali 5, PX-nya tadi 5 kurang 0,02X. 5, jadinya RX sama dengan X kali 5 kurang 0,02X. Jadinya 5X kurang 0,002X kuadrat. Nah, untuk mencari keuntungan PX sama dengan RX min CX. Nah, di sini RX kita sudah dapatkan 5X min 0,002X kuadrat. Nah, di sini kita mencari PX, yaitu RX min CX. Berarti 5X kurang 0,002X kuadrat dikurang 3 plus 1,1X. Hasilnya menjadi min 3 plus 3,9X min 0,002 dikuadratkan. Nah, min 3 ini dari sini. 5X dikurang 1,1X sama 3,9X. 0 kurang 3 sama dengan min 3. Dan di sini juga 0 kurang 0,002X kuadrat adalah 0,002X kuadrat. Jadi PX sama dengan min 3X plus 3,9 min 3 plus 3,9X plus 0,002X kuadrat. Nah, kita mencari pendapatan marginal atau DR per DX, yaitu turunan dari RX yang ini. Pendapatan marginal sama dengan 5X diturunkan menjadi 5 dan 0,002X kuadrat diturunkan menjadi 0,004X. Nah, di sini kita selanjutnya kita mencari biaya marginalnya adalah DC per DX. DC per DX adalah turunan dari CX, yaitu turunan dari 3 sama dengan 0 dan turunan dari 1,1X sama dengan 1,1. Jadi biaya marginal atau DC per DX adalah 1,1. Selanjutnya kita mencari keuntungan marginal. DP per DX, turunan dari PX yang ini. Nah, DP per DX sama dengan DR per DX, atau turunan dari R dikurangi turunan dari CX. Nah, turunan dari R tadi kita dapatkan 5 kurang 0,004X. Dan turunan dari CX adalah 1,1. Jadi, 5 kurang 0,004X dikurang 1,1 sama dengan 5 kurang 1,1 sama 3,90 dan 0 kurang 0,004X sama 0,004X. Jadi, DP per DX atau turunan dari PX adalah 3,90 kurang 0,004X. Nah, selanjutnya kita mencari syarat untuk mendapat keuntungan maksimum dengan DP per DX-nya sama dengan 0. Nah, di sini tadi kita dapatkan DP per DX-nya sama dengan 3,90 dikurangi 0,004X. Maka DP per DX sama dengan 0. Jadi 3,90 kurang 0,004X sama dengan 0. Selanjutnya, kita pindah ruas untuk 3,90. Jadinya
X sama dengan 3,90. X sama dengan 3,90 per 0,004, yaitu 975. Jadi tingkat produksi yang memberikan pendapatan maksimum adalah 975 satuan. Baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan hari ini. Semoga bisa dimengerti. Dan kalau ada yang belum dimengerti, tolong ditanya di grup WA. Terima kasih.